Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan vlog untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester pada program studi Tarka Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang kredit. Kita tahu bahwa kredit ini asal katanya adalah dari bahasa Yunani, yaitu credere, yang berarti kepercayaan. Ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 92 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan bank lain yang diwajibkan atau yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari situ kita sudah bisa lihat dari definisi itu bahwa kredit bisa dalam berbentuk dengan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Dari definisi itu juga kita bisa lihat bahwa ada pihak pemberi pinjaman dan ada pihak penerima pinjaman. Pihak pemberi pinjaman kita sebut sebagai kreditur, sedangkan pihak penerima pinjaman kita sebut debitur. Pada sisi lain, di dalam Undang-Undang Perkoperasian, khususnya adalah tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ada juga yang menyebutkan definisi tentang pinjaman, ya, yaitu adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Hampir sama, ya, ada pinjaman yang diberikan oleh peminjam dan diterima oleh penerima pinjaman. Akan tetapi berbeda. Di dalam Undang-Undang Perbankan, pihak pemberi pinjaman atau kreditur itu adalah perbankan, sedangkan di dalam Undang-Undang Koperasi pemberi pinjaman adalah koperasi, dan pihak keduanya adalah dalam Undang-Undang Perbankan adalah debitur, ya, bisa bank lain atau bisa juga masyarakat. Tetapi di dalam Undang-Undang Perkoperasian, penerima pinjaman adalah harus anggota, tentu saja telah memenuhi syarat-syarat tertentu, ya. Para ahli banyak berpendapat tentang apa itu kredit, tetapi pada dasarnya setelah kita elaborasi, kita bisa sarikan beberapa pendapat ahli itu dengan beberapa kriteria tentang kredit. Satu adalah para pihaknya adalah kreditur dan debitur. Kemudian di dalam kredit ada jumlah uang yang menjadi objek kredit. Tentu saja, ya, ada sesuatu objek yang harus dipinjam sehingga melahirkan kewajiban pembayaran. Kedua, ada bunga sebagai imbalan atau pembagian keuntungan. Artinya kalau sudah pembagian keuntungan sudah tidak dihitung bunga lagi, tetapi berdasarkan profit sharing. Ini akan menarik karena bisa saja bentuknya dalam bentuk bunga, ya, atau interest, tetapi ada juga dalam bentuk profit sharing, terutama di dalam kajian perbankan syariah, ya, nanti, ya. Kemudian ada jangka waktu tertentu sebagai batas waktu pelunasan. Ini jelas di dalam perjanjian kredit harus ada jangka waktunya supaya jelas kapan hutang itu harus dibayar dan bagaimana kalau melampaui batas waktu pembayaran hutangnya. Kemudian ada tujuan dan fungsi kredit. Ya, kredit diberikan tentu saja harus dengan tujuan. Orang tidak mungkin ujuk-ujuk mak jegagik, mak bedunduk, tiba-tiba sekonyong-konyong mengajukan kredit tanpa ada tujuan untuk sesuatu yang konkret. Tidak mungkin diberikan oleh bank. Nah, yang terakhir adalah ini yang menarik, yaitu ada jaminan. Nah, pada bab jaminan nanti akan berbicara macam-macam jaminan. Ada macam jaminan benda tetap, benda tidak tetap, jaminan orang dan sebagainya, ya. Tetapi itu di luar bahasan kita.
Kemudian tadi kita sudah berbicara mengenai bunga. Nah, ternyata di dalam perbankan ada macam-macam bunga. Ada kita kenal dengan suku bunga tetap atau fix, ya, yaitu suku bunga yang sifatnya tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu tertentu atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan selama jangka waktu kredit berlangsung. Kemudian ada lagi namanya suku bunga mengambang atau floating rate atau floating interest, yaitu suku bunga yang akan terus berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Kalau sekarang suku bunga misalkan 12%, kemudian bulan depan atau tahun depan misalkan menjadi 16%, maka kredit itu akan dikenakan bunga sesuai dengan suku bunga saat itu yang berlaku. Kemudian ada suku bunga flat. Nah, ini suku bunga flat ini agak sedikit membingungkan perbedaannya dengan suku bunga tetap. Ya, kita nanti akan elaborasi lagi. Suku bunga flat adalah merupakan suku bunga yang cara menghitungnya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal ya untuk setiap periode cicilan. Jadi berapapun cicilannya yang sudah dilakukan, tetap bunganya didasarkan pada jumlah pinjaman di awal. Yang terakhir adalah suku bunga efektif. Nah, ini adalah pengenaan suku bunga yang sangat fair. Kenapa? Karena suku bunga ini akan mengikuti jumlah utang yang tersisa setelah melalui proses pembayaran cicilannya. Nah, berikutnya adalah ada suku bunga anuitas. Ini yang menarik, yang sangat spesifik karena sesungguhnya akan melahirkan metode-metode perhitungan bunga. Ya, anuitas adalah suku bunga yang metode perhitungannya dilakukan untuk mengatur agar jumlah angsuran pokok yang ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar sama setiap bulannya. Di dalam konteks ini barangkali kita mengenal ada namanya present value interest factor dan future value interest factor. Ya, kita bisa nanti membedakannya. Bagaimana ketika tanggal sekarang saya memiliki uang 100 juta, tetapi pada 10 tahun yang akan datang saya ingin memiliki 1 miliar. Nah, bagaimana bunga ini dihitung berdasarkan nilai saat ini, ya. Kemudian sebaliknya, saya juga ingin memiliki uang sejumlah tertentu di 10 tahun yang akan datang, sedangkan uang saya saat ini adalah segini, berapa yang harus dibayarkan bunganya atau disimpan di dalam pokok ini sehingga melahirkan jumlah yang diinginkan. Itu namanya suku bunga anuitas. Ada perhitungannya present value interest factor dan future value interest factor. Nah, berikutnya adalah tujuan dan fungsi kredit. Tentu saja kredit diberikan ada tujuan dan fungsinya. Yang paling pertama adalah mencari keuntungan. Jelas, ya, perbankan memberikan kredit, menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui kredit, tentunya dengan tujuan mencari keuntungan. Dari mana? Ya, dari bunga. Ya. Kemudian membantu usaha nasabah. Ini kita maklumi bahwa ada beberapa orang yang barangkali sedang berusaha, sedang membutuhkan dana segar. Ketika ada ketidakmampuan tetapi dia memiliki jaminan, maka dia mengajukan kredit kepada bank. Oleh karena itu maka fungsi dan tujuan adalah untuk membantu nasabah. Kemudian juga adalah membantu pemerintah dalam proses pembangunan. Kita tahu ya dalam kredit itu ada bunga, punya ada mutual pajak. Ya, dari dana yang dihimpun maka ekonomi bisa berkembang. Seorang pengusaha yang meminjam uang dari bank kemudian mendirikan perusahaan maka akan menghimpun tenaga kerja. Oleh karena itu dia juga akan membelikan barang atau menggunakan jasa tertentu sehingga pembangunan atau peningkatan barang dan jasa di masyarakat bisa menjadi bergerak, ya. Pada sisi lain juga bisa meningkatkan devisa jika kredit itu digunakan untuk keperluan produksi ekspor. Ya, terakhir adalah meningkatkan daya guna uang. Nah, bagaimana? Mekanismenya adalah uang yang dihimpun oleh masyarakat melalui perbankan, kemudian didistribusikan, disalurkan melalui pemberian kredit. Oleh karena itu uang tidak mengendap di bank. Ya, karena uang tidak mengendap di bank dan bentuk kredit maka pembangunan akan berjalan, perekonomian akan berjalan. Nah, unsur-unsur kredit kita masuk ke dalam bab ini adalah unsur-unsur kredit.
Jelas unsur kredit sesuai dengan filosofinya adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan bagi siapa? Ya bagi yang memberikan dan bagi yang menerima. Ya, bagi yang memberikan, bank harus bank yang terpercaya. Ya, kita tahu ada beberapa kejadian perbankan yang kolaps, yang awalnya masyarakat percaya tetapi ternyata tidak dapat dipercaya. Kemudian kredit pun diberikan kepada masyarakat yang terpercaya juga. Dengan cara apa ya? Dia harus dihitung risikonya atau dilihat lagi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dari si debitur itu sendiri. Kemudian unsur kredit yang berikutnya adalah tenggang waktu. Tadi sudah disampaikan, perkreditan atau perbankan harus menentukan tenggang waktu kapan kredit itu harus kembali. Kaitannya dengan apa? Kaitannya ada pada posisi likuidasi. Ya, bank harus menghitung kapan kredit yang akan dikembalikan oleh nasabah itu akan dia terima dan untuk disalurkan lagi ke tempat yang lain. Ya, jadi harus jelas tenggang waktunya. Kemudian tingkat risiko, nah ini degree of risk ini bisa beraspek macam-macam ya, baik risiko terhadap si debiturnya, terhadap kreditnya itu sendiri, ya, kemudian terhadap jaminannya juga. Oleh karena itu di dalam perbankan ada beberapa kriteria penilaian di dalam menentukan tingkat risiko itu, yang menjadi salah satu unsur menghitung kredit itu adalah misalkan dari karakter, yang paling utama adalah karakter, kemudian kapasitasnya, kemudian capitalnya, kemudian ada lagi bunga dan sebagainya lah ya. Kemudian ada objek kredit. Nah, objek kredit itu bisa dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk tagihan lain. Tadi mengacu kepada definisi ya. Baik, jenis-jenis kredit sekarang kita lihat dari segi kemudahannya. Ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membeli membeli barang atau produk yang akan melahirkan investasi. Namanya kredit investasi, yaitu berkembangnya sebuah modal menjadi profit. Itulah makna dari investasi. Kemudian kredit modal kerja, ya pada ujung-ujungnya adalah pasti melahirkan keuntungan ya. Ada juga kredit yang diberikan tetapi untuk modal kerja, untuk apa? Untuk pengembangan usaha. Ya, dilihat dari sisi tujuannya adalah kredit produktif ya. Sebetulnya identik kredit produktif dengan kredit investasi dengan modal kerja, karena ujung-ujungnya adalah pada produktivitas, bagaimana uang itu dimanfaatkan. Kemudian kredit konsumtif ya, kredit konsumtif ini biasanya adalah kredit-kredit yang sifatnya hanya sekali pakai hilang lah ya, namanya konsumtif, tidak menghasilkan keuntungan ya. Kemudian ada kredit perdagangan, ini di dalam lalu lintas perdagangan tentu saja sudah biasa terjadi. Kemudian dilihat dari jangka waktunya, ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Teori menentukan demikian, tetapi dalam praktek biasanya bank sudah menentukan batasan waktu mana yang di dalam lingkup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, kemudian dilihat dari segi jaminan, nah, ada kredit dengan jaminan. Ini menarik ya. Setiap kredit biasanya adalah diberikan dengan jaminan. Apa jaminannya? Tadi kita sudah bahas di awal, jaminan itu bisa bermacam-macam. Ada jaminan benda bergerak, ada jaminan tidak bergerak, kemudian ada jaminan orang. Benda bergerak ada hipotek, ada gadai dan sebagainya. Kemudian benda tidak bergerak ada namanya hak tanggungan. Kalau perorangan misalnya avalis ya, atau bortoh ya, itu macam-macam lah masuk dalam lingkup pembahasan tentang jaminan. Kemudian ada lagi kredit tanpa jaminan. Apakah mungkin kredit diberikan tanpa jaminan? Oh, bisa saja, karena basicnya adalah kepercayaan. Kalau memang sudah percaya, jaminannya adalah ya kepercayaan itu sendiri. Ya. Kemudian perhitungan kebutuhan kredit. Bagaimana kredit ini dihitung supaya bernilai guna bagi si debitur, juga menghasilkan keuntungan bagi si kreditur. Maka kredit itu harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya.
Ya, bank akan mengevaluasi, akan melihat laporan keuangannya atau annual reportnya kalau dalam bentuk badan hukum itu berapa tahun ke belakang, bagaimana dia punya sirkulasi cash flow-nya, kemudian asetnya, liabilities-nya dan sebagainya, supaya mengetahui apakah jumlah kredit yang diajukan ini sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai mengajukan kredit yang melampaui dari kebutuhannya. Kenapa? Karena akan mempunyai resiko default atau gagal bayar nantinya, ya. Kemudian agar kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Nah, ini nanti yang akan menimbulkan implikasi di dalam praktek itu antara batasan perdata dengan pidana di sini kadang-kadang. Ya, kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah. Di dalam konteks perdata, pemahaman saya, kalau memang sudah dievaluasi, dilihat visibility-nya, possibility-nya, bahwa nasabah ini memang mampu mengembalikan berdasarkan bisnis yang dia miliki dan jumlah kredit yang diambil, kemudian jumlah angsuran yang diambil, maka ketika terjadi gagal bayar karena satu dan lain hal, jadi dalam risiko bisnis masih dalam lingkup prestasi, ya tidak. Tetapi kalau misalkan dari awal sudah menyadari bahwa ada ketidakmampuan di dalam mengansur, tetapi memaksakan diri mengambil kredit yang sedemikian besar dengan cara misalkan secara struktur sistematis, katakanlah merubah laporan keuangan, ya, memanipulasi data untuk melahirkan atau untuk meminta kredit yang jauh lebih besar daripada yang kemampuannya, maka di situ sudah muncul niat jahat atau mensrea, yaitu ngemplang, ya. Nah, ini makanya agak sedikit susah, tetapi di dalam praktek biasanya bisa terungkap mana ranah perdata, mana ranah pidana dalam konteks kredit ini. Kemudian kebutuhan kredit itu disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. Nah, ini jelas, jangan sampai jaminannya hanya senilai lebih kecil daripada jumlah kreditnya. Kenapa? Ya karena bank akan sia-sia dia memberikan kreditnya. Ketika jaminannya lebih kecil, sementara dia default, gagal bayar, dia lakukan proses hukum katakan melalui lelang mengenai ke KPKNR, ternyata di appraisal nilainya lebih rendah, maka ada risiko uang tidak kembali. Padahal untuk melakukan lelang pun itu ada biaya-biaya yang harus dihitung. Oleh karena itu di dalam konteks hukum jaminan, biasanya jaminan itu diikat, terutama jaminan benda tidak bergerak, ya, diikat dengan hak tanggungan. Dan hak tanggungan itu ada namanya limit tingginya itu supaya bank bisa memperkirakan kalau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan default masih ada di cover bunganya dan itu masih sesuai dengan jumlah jaminannya. Tetapi kalau misalkan sudah melampaui jumlah jaminan, maka biasanya bank harus melakukan legal action supaya menstop perhitungan bunganya supaya tidak melampaui dari jumlah jaminannya. Nah, yang terakhir adalah perhitungan kebutuhan kredit sesuai dengan kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Tentu saja ini tidak bisa lepas dari regulasi, ya. Kemudian cara menentukan jumlah kredit, ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah nilai jaminan. Nilai jaminan dulu di appraisal berapa, kemudian biasanya perbankan itu hanya memberikan kredit katakanlah 60-70% dari jumlah nilai jaminan, ya. Maka yang dinilai lebih dahulu adalah nilai jaminan. Ada lagi yang dibalik, berapa kemampuan penghasilan dari debitur itu untuk membayar. Ya, kalau tadi di awal adalah melihat dari jaminannya, sekarang dilihat dari jumlah kemampuan dari untuk membayar dari nasabahnya. Jangan sampai kemampuannya kecil tetapi hutangnya lebih besar, ya, terseok-seok nantinya. Kemudian jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya. Ya, di dalam proses perkreditan juga ada biaya-biaya yang harus dibayarkan dan itu harus dihitung juga, ya. Kemudian ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini terkait dengan masalah kemampuan debitur.
Ya, itu harus dihitung apakah bidang usaha yang akan dibangun dengan menggunakan uang kredit itu layak untuk dibiayai atau tidak. Ya, kalau tidak, biasanya bank akan memitigasi resiko, dia kasih jumlah sedikit atau dia stop atau tidak diberikan ya. Nah, ini juga ada analisa rasionya. Di dalam dunia perbankan selalu harus ada rasio di dalam kreditnya ya, supaya tidak terjadi ada istilahnya lah ya, yang kredit macet ya, non performing loan kalau tidak salah ya. Kemudian ada lagi cara-cara lainnya, cara menentukan jumlah kredit. Nah, analisa perkreditan adalah suatu proses untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau visible. Ini yang tadi saya sampaikan. Kelayakan itu harus dari awal ditentukan. Ya, jangan ada yang bersifat spekulasi. Karena biasanya kalau sekali uang keluar dari bank kan agak susah, karena memang sudah diperjanjikan untuk dibayarkan secara cicil. Tidak mungkin bank di luar cicilan itu minta menarik pelunasan. Kemudian tujuannya adalah mencegah kemungkinan terjadi default atau gagal bayar oleh debitur. Ya, ini resiko yang paling sering terjadi dihadapi oleh perbankan adalah ketika debitur gagal bayar. Mending kalau punya jaminan bisa dieksekusi, tetapi kalau tidak punya kan, atau nilai jaminannya lebih kecil kan, lebih repot. Nah, teman-teman, di dalam perkreditan ada berbagai macam aspek yang kita bisa ambil. Ya, garis bawahi. Pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum ini meliputi badan usaha. Katakanlah, badan usaha itu bisa harus jelas nama usahanya, ya nama perusahaannya, kemudian pemegang sahamnya siapa, anggaran dasarnya bagaimana, ya kemudian pengurus dari perusahaan itu seperti apa, ya siapa saja, kemudian status usahanya di bidang apa, bidang usahanya di bidang apa, dan domisilinya di mana. Ini satu hal yang biasa ketika bank memberikan kredit kepada badan usaha, harus diteliti sedemikian rupa supaya tidak zonk ya. Ada juga bank memberikan kredit setelah kita dicek ternyata alamat kantornya ngontrak ya, kemudian tidak mempunyai aset, jaminannya bodong ya, dan sebagainya. Ini harus dihitung di dalam analisa perkreditan. Kemudian izin-izinnya juga harus diteliti, izin dari badan hukum itu yang harus kita lihat. Ya, adakah persetujuan prinsip, apakah ada izin penggunaan tanahnya, ada izin gangguannya atau tidak, ada izin bangunannya atau tidak, ada izin usaha perdagangannya atau tidak. Perizinan-perizinan itu harus dilihat oleh perbankan. Kemudian perjanjian-perjanjiannya meliputi perjanjian dalam manajemen, perjanjian lisensi produk, perjanjian penyediaan bahan baku, perjanjian dagang barang atau jasa, perjanjian pengalihan saham. Ya, ini begitu banyak aspek yang harus diperhatikan oleh perbankan ketika dia memberikan kredit kepada badan usaha. Kemudian aspek dalam analisa kredit yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Tujuannya untuk meneliti pangsa pasar, business plan, strategi pemasaran, dan profitability-nya. Ya, perbankan di dalam memberikan kredit harus melihat nih bidang usaha dari debiturnya yang akan mengambil kredit ini memiliki captive market atau tidak, memiliki bisnis plan-nya seperti apa, apakah profitable apa tidak. Tetap ujung-ujungnya perbankan harus concern terhadap uang kembali, ya itu concernnya. Konsep keuangan ya tentu saja tujuannya adalah menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan di bidang keuangan. Kita tahu ada perusahaan besar mengkolek kredit ternyata zonk ya, tidak mampu mengembalikan. Nah, azas pokok perkreditan yaitu azas likuiditas, ya, kesiapan bank untuk menyediakan dana guna pencairan kredit setiap saat. Juga kesiapan dari debitur untuk pencairan dana untuk pembayaran angsurannya kepada bank. Ya, ini terkait dengan masalah
kepercayaan kepada masyarakat. Kemudian ada solvabilitas. Nah, ini kemampuan dan kesehatan keuangan perbankan. Ingat bahwa bank adalah sebagai penerima dan penyalur dana masyarakat. Maka solvabilitas harus menjadi perhatian utama. Kemudian ada rentabilitas. Nah, ini orientasi bank tentu saja keuntungan, sehingga dia harus mengambil keuntungan melalui bunga tadi itu. Kesimpulannya, kredit adalah perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada beberapa azas. Satu azas kepercayaan tadi, kemudian azas utmost good faith atau itikat baik. Jadi ini azas yang umum terjadi dalam setiap perjanjian. Kemudian ada namanya azas tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, ya, dan kehati-hatian prudensial. Dari semua yang digambarkan tadi sudah kita lingkupi di dalam azas-azas tadi itu, ya. Kemudian azas pokok perkreditan yang lain adalah kredit itu bersifat multidimensi sesungguhnya. Di mana multidimensinya? Di dalam kredit ternyata ada aspek-aspek hukum yang begitu luasnya, ada aspek hukum umumnya. Berbicara tentang perjanjian, berbicara tentang jaminan, tadi jaminannya sedemikian luasnya, ya. Kemudian juga ada berbicara tentang perdata khusus. Apa itu? Kalau kemudian dia default, nasabahnya default, maka posisi si perbankan itu adalah sebagai kreditur separatis, ya, yang dia mempunyai hak untuk mengeksekusi sendiri di dalam proses PKPU atau kepailitan. Itu sebabnya masuk dalam perdata khusus. Juga tentang asuransi, ya. Kredit-kredit yang disalurkan kepada masyarakat biasanya diasuransikan, baik asuransi kreditnya itu sendiri maupun asuransi jiwa dari si debiturnya itu sendiri. Kemudian ada hukum dagangnya, jelas ya, dalam kajian ekonomi perkreditan berkaitan sekali dengan hukum dagang. Dan jangan lupa juga ada unsur pidana, ya, pidananya baik pidana umum maupun pidana khusus. Kalau pidana umum kan ada namanya pemalsuan, penipuan, penggelapan, itu dalam dunia perbankan hal yang biasa. Kemudian ada lagi pembicaraan pembocoran rahasia perbankan, rahasia bank, itu pidana khusus. Ada lagi penerbitan cek kosong, ya. Oleh karena itu kepada masyarakat paling tidak harus diberikan pemahaman bahwa ketika para pihak menerbitkan cek, maka di situ di dalam perjanjiannya harus dicantumkan semacam klausul atau disclaimer bahwa cek ini tidak akan ditolak oleh bank dengan alasan apapun, baik perbedaan tanda tangan, tidak ada dananya dan sebagainya, atau kejahatan perbankan lainnya, ya, itu aspek pidananya. Kemudian ada aspek keuangan dan akuntansi, jelas ya. Dunia perbankan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu keuangan, ilmu akuntansi, kemudian ada pajak, ada lagi psikologi. Dari mana masuknya psikologi? Ternyata unsur yang paling utama di dalam proses pemberian kredit oleh perbankan itu adalah aspek karakter. Nah, kita sudah berbicara karakter, sudah berbicara psikologi. Apakah karakter orang ini mempunyai kecenderungan jahat, ya, memplang, atau penjudi, atau lain sebagainya. Aspek ekonomi juga, ya, dan pemasaran. Kemudian aspek ilmu teknis lainnya. Aspek ilmu teknis lainnya adalah berbicara tentang forecasting atau aktuaria, ya. Di situ perbankan juga bermain gitu. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sajikan di dalam konteks memenuhi ujian akhir semester ini di dalam mata kuliah hukum perbankan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.